Oke, disclaimer on. Channel ini hanya memberikan analisa chart serta informasi fundamental di setiap cryptocurrency. Channel ini juga bukan saran investasi kalian, jadi semua keputusan pembelian atau penjualan ada di tangan kalian. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, gue hari ini ada info bahas tentang Aurora, yang dimana Aurora ini tiba-tiba ada tweetan yang datang dari Aurora Official. Oke, ini kalau misalnya kita transferkan, oke, wait. Oke, ini dia. Komunitas yang terhormat, kami dengan senang hati memberitahu Anda bahwa setelah pengembangan penuh dan upaya yang tak henti-hentinya dari tim inti Aurora, kami akhirnya menyelesaikan pembangunan jaringan Aurora Chain dan mainnet. Aurora kini secara resmi diluncurkan. Mainnet dan Aurora Chain itu udah diluncurkan. Info lebih lanjut kita bisa lihat di sini ya, di link Medium. Kita klik aja ya. Oh, ini juga baru langsung muncul nih, baru 18 menit yang lalu. 3 Juni, see you then. Oke, ini ada CEO-nya dari Max. Oke, ini nanti kita lihat. Bentar ya. Aurora. Ini koin micin ya guys. Ini koin yang murah tapi nggak murahan. Karena di sini udah masuk di Indodax, tapi dia belum masuk di Binance. Itu aja sih. Oke, ini dia beritanya. Berita fullnya. Oke, ini kami yang terhormat, pembangunan jaringan Aurora Chain, mainnet Aurora kini telah diluncurkan secara resmi. Ada browser aurachain.io-nya. Ini browsernya Aurora Chain yang tadi. Terus di sini ada peningkatan di mainnetnya, yaitu pengguna exchange. Pertama, kami bekerjasama dengan bursa seperti Bitcoin, KuCoin, dan Indodax untuk mendukung pertukaran token AOA dari ERC20 ke mainnet Aurora dengan rasio 1:1, yang diharapkan akan dimulai pada Juni 2021. Jadwal pasti dari pertukaran yang berbeda akan bervariasi dan aturan khusus tunduk pada pertukaran. Terus ada penggunaan dompet juga, penggunaan wallet. Ini pembaruan mainnet Aurora telah mencapai lompatan kualitatif di Aurora Chain. Yang pertama adalah jaringan TPS mencapai 3.000 user, mungkin 3.000 plus, yang sepenuhnya dapat memenuhi konkurasi transaksi saat ini pada rantai, pada blockchainnya sendiri. Terus ada juga kompatibel dengan ekosistem ETH, BST, dan HECO. Terus yang ketiga juga ada pengelolaan komunitas DPoS. Keempat, ada interaksi peran peer-to-peer lebih efisien dan interaksi antar node agen akan lebih aman. Oke, di sini ini mainnetnya, yang ada di mainnetnya itu inilah ya, 4 ini tadi ya. Ada penggunaan di dalam penggunaan walletnya dan penggunaan exchange-nya. Oke, kalau misalnya dari segi ini sih kayaknya udah beberapa sudah lumayan cukup bisa mengangkat harga Aurora ya. Oke, ini juga ada live AMA-nya. Jadi di sini dia bersamaan dengan minted apa? Lab buat gue kurang tahu juga. Ini karena Aurora ini juga koin yang jarang gua pandang ya. Jadi kita langsung lihat aja ya chartnya AOA itu sendiri. Untuk satu hari dia udah indikasi bullish ya. Oke, AOA, KuCoin. Kita lihat dulu candle 4 jamnya.
Ya, di candle 4 jamnya udah langsung, candlenya sudah menunjukkan warna hijau. Hijaunya lalu. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, ini dia selalu oke. Di sini kalau kita tarik di garis supernya, oke, ini resistennya itu di sini. Ini nanti di sini. Kurang lebih kayak gini ya. Bisa juga nih kayak gini. Biasanya kalau para YouTuber kayak gini. Ya, semua dipaksakan tinggal, padahal gampang aja gitu kok kalau nengok harganya. Oke, sebentar. Oke, biasanya orang tuh kayak gini ya bikinnya. Oke, ini udah menunjukkan Aurora tuh dalam 4 jam itu lanjut naik. Dan ini extreme bullish, bisa aja nanti ke harga, kemungkinan ini berapa ya kayaknya 0,003 ya, 0,003. Oke. Kalau misalnya di sini coin market cap 0,03 berapa ya? Untuk Aurora sendiri sih dia itu sama kayak kenaikannya BTT sama VD kemarin. Kalau misalnya BTT VD naik, itu Aurora juga pasti naik. Dan BTT apalagi dia paling kuat naik. Aurora tuh di peringkat 609 ya. Jadi untuk koin-koin micin ini masih golongan koin micin. Dan sekarang harganya itu udah 42 perak. Yang dimana harganya nanti ini kalau misalnya dia melanjutkan uptrendnya, ini harganya bisa ya kemungkinan balik lagi ke 80 ya, bisa ke 80 perak lagi atau 60 perak dulu terlebih dahulu ya. Itu sih kalau misalnya kita 4 jam ini masih ada penerusan dia pump, berarti dari sini ke sini. Oke, dia bisa aja naik di sekitar sini dulu ya. Ya, sekitar sini dulu. Dan ngotong berarti di sekitar 0,03 ini. Berarti mungkin sekitar harga 50 perak dulu ya. Jadi kalau misalnya dia ngepam lagi, berarti dia nanti ini kemungkinan dia sideways dulu. Atau enggak dia bentuknya doji dulu, entah palu hammer ya, hammer candlestick ya. Misalnya ada bentuknya doji, mungkin dia akan melanjuti ngepam deh. Karena Aurora ini kalau misalnya dari eventnya tadi itu ada gambar roket di sini ya. Ini roket ini berarti sinyalnya itu sinyal bullish, yang dimana nanti harganya itu akan meningkat. Dan ini ya ini sebuah berita baik sih bagi para holdernya Aurora. Oke, ini untuk Aurora sih kalau gua rasa sih bagus sih untuk dipertimbangkan, karena apalagi di bulan Juni Juli mungkin Juni Juli itu sekarang bulan yang cocok untuk kita recovery, terus kita mendapatkan cuan yang lebih besar lagi. Artinya semua koin itu bakal terbang gitu loh. Dan nanti ada juga kemungkinan beberapa halnya kita nanti kemungkinan di Agustus juga pam
bullish year untuk 2021 ini kayaknya udah selesai. Sepertinya sih begitu. Karena ada beberapa alasan sih. Jadi untuk Aurora sendiri ini masih cenderung bullish ya. Masih cenderung bisa sampai ke mungkin 50 perak. Kalau misalnya kalian beli yang di harga 42 sekarang, 42 perak, ini nanti harganya bisa ke ya 50 perak lah kurang lebih. Ini untuk kalau kita bahas tentang total supply-nya itu oke, ini ya. Ini nggak dikasih tahu, dia cuma 9,97 B. Berarti dia juta. Billion tuh juta ya. Ini ada 10 juta total supply, circulating supply-nya sudah 9,97. Oke, berarti nanti di sini nih kalau misalnya bagus magnetnya dan semuanya itu bagus, berarti harga awalnya bisa sampai aja ke Rp1.000. Karena kalau misalnya harga AO ada sampai Rp1.000, berarti magnetnya dan Aurora Chain yang dikembangkan kemarin itu sudah berhasil ya. Karena Aurora ini udah dari dulu gak pernah menyentuh angka 4 digit dan gak akan pernah sih sampai. Tapi untuk sekarang ini kemungkinan masih bisa sih kalau misalnya dia mengupgrade semua magnetnya tadi. Artinya magnet tadi berpengaruh besar dalam harga dan Aurora Chain tadi berpengaruh besar dalam sistemnya. Gitu aja sih. Kalau gue rasa sih kalau misalnya mau diinvest sekarang, beli aja sekarang untuk stok ya, setidaknya berapa juta gitu untuk masuk ke Aurora. Setidaknya hold aja sih, saran gue sih hold aja. Kalau misalnya holder masih hold, dan ini bisa aja Aurora ke Rp1.000 atau bisa bahkan lebih, mungkin 1.200-an atau 1.500 ya, kurang lebih segitu. Kita lihat aja nanti kalau misalnya nanti magnetnya berhasil, ya berarti ini harga bisa lebih tinggi dari harga itu. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk Aurora ya. Jadi kalau misalnya kalian mau hold, tetap aja hold, karena nanti bulan Juni ini insya Allah kita bisa sampai terbang ke bulan ya sama-sama. Oke, nah gitu aja ya untuk Aurora. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, tolong komentar aja di bawah. Oke, gitu aja. See you guys.